Annyeonghaseyo ya Robun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ichigo Slankers. Oke, kali ini saya akan coba ya membahas mengenai rumor-rumor yang ada di media sosial ya, di Facebook, di grup-grup Facebook juga ya, di grup-grup Korea. Ada rumor ya, ada yang semacam hoak ya, menebar apa ya, ketakutan lah ya. Jadi bagi kita ya pejuang IPS Topik nih, khususnya yang sedang lagi belajar, yang lagi nunggu SLC ataupun yang sedang nunggu penerbangan, seakan-akan menjadi takut gitu ya, takut karena rumor-rumor tentang wabah yang sekarang ini sedang merebak ya, yang dari Cina sana tuh, dari Wuhan. Katanya kan di berita-berita di Korea sendiri merupakan negara kedua ya, kalau di Indonesia beritanya seperti itu. Nah, di media sosial tuh banyak orang-orang yang share ya berita-berita yang saya rasa lewat batas ya, bahkan cenderung bukan fakta lah. Saya pernah menemukan tuh ada video semacam keributan di dalam kereta ya, di stasiun. Ternyata begitu saya lihat, saya perhatikan bahasanya bukan bahasa Korea tuh. Bahasanya kayak bahasa Cina, bahasa Mandarin. Ya, jadi banyak orang yang sengaja gitu ya menyebar berita bohong lah ya seputar virus corona yang ada di Korea ini. Jadi kali ini ya kebetulan nih ada teman saya nih ya, baru pulang juga dia dari Korea. Nah, sekarang kita akan coba tanya-tanya dia. Ya, dia baru pulang beberapa hari ini. Kita tanya langsung sama dia, sebenarnya bagaimana sih keadaan di Korea sebenarnya sekarang ya. Oke, ini dia teman saya ya. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 자기소개 하세요. 한국어로요? 네. 안녕하세요. 저는 이치고 슬랭글의 친구 하비비라고 합니다. 맞습니다. 성함이 어떻게 되세요? 하비비라고 합니다. 반갑습니다. Habibi. saya 하비비. Kebetulan dia nih teman saya waktu SMA ya, waktu SMA dulu ya, dan dia nih sudah berangkat ke Korea sudah 5 tahun ya. 4 tahun 10 bulan. Kapan balik? Pulang waktu hari Minggu. Hari Minggu ini ya? Iya, Yang lalu Minggu kemarin tanggal 8 Maret 2020. Berarti udah berapa hari di Indonesia? 3 hari. 3 hari ya. Berarti masih baru lah ya, hitungannya masih baru. Ya, hitungannya masih baru. Masih baru lah. Bisa lah. Oke. Terlihat lah dari aura. Kemudian ini yang saya mau tanyakan nih ya. Ya. Berapa tahun sudah di Korea? 4 tahun 9 bulan, karena saya 1 bulan lebih cepat ngambil pulang, jadi saya hanya menyelesaikan 4 tahun 10 bulan, 9 bulan. 4 tahun? 9 bulan. Berarti sebenarnya masih sisa 1 bulan ya? Masih sisa 1 bulan. Nah, sisa 1 bulan ini kenapa sih balik tidak diselesaikan dulu? Apa alasannya? Sebenarnya sih nggak ada alasan khusus ya, karena saya ingin pulang lebih cepat aja. Waktu itu pemikirannya cuman ya karena ada sesuatu juga di rumah yang mengharuskan saya buat pulang. Jadi akhirnya saya ngomong sama pihak dari pabriknya, dan alhamdulillah pihak dari pabriknya juga ngizinin, dan alhamdulillah saya bisa pulang lebih cepat 1 bulan. Ya, maksudnya intinya alasan kepulangan ini bukan karena virus kan? Bukan, Ya. di sana itu Maksudnya, enggak, pokoknya enggak ada alasan lain, cuman ada cuman alasan pribadi, intinya alasan pribadi. Nah, itu yang saya mau tekankan nanti. Ya, perjalanan pulang ya dari sana nih, dari bandara sana. Gimana prosesnya nih? Ini sejak ada virus kayak gini nih, gimana? Di bandara ada pemeriksaan apa gitu? Apakah Sebenarnya sih kalau untuk warga negara Indonesia sendiri nggak ada perlakuan khusus, cuman sebelum pulang itu ada medical check up dari rumah sakit yang dirujuk dari Koreanya. Setelah itu kalau sudah mendapatkan sertifikat atau surat keterangan sehat dari pihak rumah sakit yang di Korea, kita bisa pulang dan nggak ada pengecekan khusus di bandaranya juga.
karena ada kebijakan dari pihak KBRI juga yang memudahkan kita warga negara Indonesia yang ada di Korea itu untuk memudahkan pulang. Jadi nggak ada perlakuan khusus di sana. Berarti dari sana sudah dicek lah ya. Ya, intinya sebelum pulang itu harus ada pengecekan dan harus dinyatakan sehat dari pihak rumah sakitnya sendiri. Terus setibanya di bandara sini di Indonesia gimana? Waktu kemarin itu ada pengecekan, tapi nggak seketat yang saya bayangkan, karena saya mikirnya, nanti pulang ke Indonesia ini lebih ketat lagi, karena ya tahu sendiri lah, Korea sekarang lagi kayak gimana gitu kan. Jadi dan setelah saya pulang turun dari kapal itu memang ada pengecekan. Yang pertama itu pengecekan suhu badan. Ya, setelah pengecekan suhu badan, nanti ada pengecekan lanjutan di satu ruangan sebelum kita ambil bagasi. Dan itu kalau misalnya kita udah punya surat keterangan sehat dari pihak Koreanya sendiri, itu kita hanya tinggal mengisi data untuk diserahkan kepada pihak imigrasi bahwa keterangan surat yang menyatakan bahwa saya itu fit dan nggak terkena penyakit apapun. Gitu ya. Waktu masih ada di sana nih ya, semenjak virus itu merebak lah khususnya di Korea ya, apa yang kamu rasakan waktu itu? Khawatir pasti, takut juga pasti, karena di sana itu kan berita dari Cinanya sendiri itu kan sudah lumayan mengkhawatirkan buat kita yang para tenaga kerja Indonesia yang ada di Korea. Dan setelah beberapa minggu virus itu masuk ke Korea itu pertama yang kita khawatirkan itu karena untuk warga negara aslinya sendiri, khususnya warga negara Indonesia sendiri kan tidak terlalu sering keluar, karena untuk hari biasa kita kan nggak bisa pergi kemana-mana karena kerja. Pertama kami takutkan itu hanya kami takut secara tidak sadar kami terserang dari orang Korea, karena kan orang Korea itu kan pulang ke rumah, jadi kan otomatis kemungkinan untuk terjangkit kan lebih besar daripada kita yang ada di asrama. Intinya seperti itu. Berarti sempat ada kekhawatiran ya? Kekhawatiran pasti. Nah kemudian nih, setahu kamu nih ya, di Korea itu daerah atau kota mana saja sih yang paling terdampak wabah ini? Untuk awal-awal itu awal pertama terjangkitnya virus corona di Korea itu sebenarnya di Seoul. Jadi berita-berita yang selama ini beredar dari Seoul. Iya, berita yang beredar di internet itu sebenarnya benar, tapi bukan keseluruhan dari pemberitaan yang sebenarnya. Sebenarnya itu yang pertama terjangkit itu di daerah Seoul, karena waktu itu ada warga negara Cina yang sedang berlibur di daerah kalau nggak salah di daerah Myeongdong, di pusat perbelanjaan di Myeongdong. Di situ itu perempuan berumur 43 tahun berkeluarga negaraan Cina. Itu pertama. Itu asalnya dari Cina. Ya. Jadi awalnya dari kota Seoul ya? Dari kota Seoul. Nah kemudian kota yang paling banyak ya penyebaran virus itu di mana sih? Kalau untuk sekarang terakhir kemarin saya masih ada di sana di Korea itu daerah, kalau untuk yang daerah yang terjangkitnya itu yang paling banyak pasien yang terjangkit virus corona itu ada di daerah Daegu. Terus Gyeongsangbuk-do sama daerah Chungcheongnam-do. Itu ya di daerah situ. Kalau boleh tahu, kamu sendiri waktu di sana tinggalnya di mana sih? Saya di daerah Gyeonggi-do, Gyeonggi-do Pyeongtaek. Itu jauh nggak jaraknya dari tempat virus itu menyebar? Kalau untuk dari Daegu sama Gyeongsangnam-do-nya sendiri itu lumayan jauh. Tapi kalau untuk daerah Chungcheongnam-do-nya itu lumayan dekat, karena itu bersebelahan. Provinsinya bersebelahan sama Gyeonggi-do. Seperti itu ya. Nah kemudian nih, setahu kamu saja ya,
waktu masih ada di sana lah. Ini kan baru 3 hari nih di sini nih. Iya. Sampai saat sebelum kamu pulang itu ya, setahu kamu udah berapa sih yang jadi korban ya, khususnya yang meninggal gitu ya? Yang meninggal itu terakhir sebelum saya pulang itu sekitar 27 orang. 27 orang. Dan yang sembuhnya itu sekitar 350 orang. Dan yang terjangkitnya itu sekitar 7.776 orang. Wah, sudah check up tapi belum keluar menunggu hasil itu sekitar 1.883 orang. Ya, Keseluruhan itu hampir orang Korea. iya, rata-rata itu orang Korea di atas 50 tahun ke atas. Usia sudah ini ya, sudah 50 tahun ke atas. Iya, karena usia segitu kan sistem kekebalan tubuh itu jadi melemah, jadi rawan buat terjangkit virus. Nah, terus nih ya, keadaan di pabrik kamu nih ya, sejak ada wabah ini, apa ada perbedaan gitu? Misalnya ada peraturan baru harus apa? Ada, pastinya ada. Yang dulunya, karena saya dulunya juga sudah pabrik makanan gitu ya, udah begitu steril. Paling penambahannya itu setiap sebelum kerja atau masuk pabrik itu pengecekan suhu badan, sama biasa cuci tangan, terus pakai hand sanitizer, dan seragamnya itu disemprotin alkohol terlebih dahulu, mensterilkan badan. Oh, ada seperti itu ya, Tambahannya. Ya, sebelum kerja ya. Betul. Situasi atau keadaan di sana ya, sebenarnya seperti apa sih? Kan pemberitaan nih begitu masif gitu ya, memberitakan bahwa Korea ini kan ada di posisi 2 nih betul. penyebaran virus tersebut Memang. setelah Cina nih. Nah, yang saya tanyakan tuh bagaimana sih keadaan sebenarnya di sana? Apakah segenting itu? Kalau untuk keadaan di sana otomatis dari sebelum terjangkitnya virus itu otomatis berubah, tapi berubahnya memang signifikan, tapi tidak terlalu yang mengerikan apa yang mungkin kita bayangkan yang di sini gitu kan. Jadi kalau buat kita sebagai warga negara asing sih di sana masih bisa keluar sebenarnya, cuman lebih memprotek diri aja gitu, kayak misalkan yang tadinya kita keluar cuma sekedar keluar gitu kan, kalau sekarang harus pakai masker, harus sedia hand sanitizer juga, terus di tempat-tempat umum lebih menjauhi, bukan tidak boleh bepergian ke tempat keramaian, tapi lebih alangkah baiknya lebih menjauhi ke tempat-tempat seperti itu, karena di tempat-tempat seperti itu lebih kemungkinan terjangkitnya itu lebih besar daripada tempat-tempat yang istilahnya tidak seramai tempat-tempat pusat keramaian gitu ya. Sedikit inilah ya, mencegah lah ya. Iya, mencegah. Seperti itu. Seperti itu ya, keadaan sebenarnya di sana itu ternyata tidak seperti yang dibayangkan ya, seperti yang ditakutkan di sini gitu ya. Soalnya iya, banyak nih kawan-kawan saya kan nih masih sedang belajar ya. Iya. Belajar untuk ini, dia mau ikut ujian kan di situ di Korea. Banyak iya. yang ngedown gitu ya, banyak pemberitaan seperti itu ya. Memberitakan bahwa keadaan Korea itu begitu penting. Dia mau belajar jadi ngedown gitu ya. Jadi semangat tuh sedikit luntur lah. Ya, saya juga untuk ingin mengklarifikasikan buat teman-teman yang nonton channel YouTube ini gitu, bahwa sebenarnya di Korea itu nggak seperti apa yang kalian bayangkan, apa yang kalian pikirkan sekarang gitu kan. Mungkin emang yang kalian tahu di daerah Wuhan atau daerah Cina pada khususnya gitu, seperti ada yang mengatakan seperti kota mati atau apa gitu. Tapi kan kita sendiri itu kan tidak merasakan, tidak tahu sebenarnya yang ada di situ itu seperti apa. Dan yang saya rasakan di Korea itu dengan yang saya lihat atau yang saya baca dari internet lah, atau dari share-sharean teman-teman yang ada di Indonesia khususnya, atau yang ada di yang belum berangkat lah, kan banyak gitu ya yang nanya-nanya gimana, itu bener-bener kekhawatiran memang ada, perubahan memang ada, tapi tidak seperti yang kalian bayangkan, menakutkan atau apa gitu, enggak. Itu sebenarnya kalau untuk ada beberapa yang mungkin dikurangi, tapi bukan di stop gitu, dan itu bukan
bukan yang merugikan kita, tenang aja. Itu nggak ada hubungannya sama kita. Kita cuman diminta untuk memprotek diri lagi, mewaspadai diri aja gitu. Jaga kebersihan lah yang Iya. kebersihan Emang harusnya ada atau nggak adanya virus juga harus jaga kebersihan. itu ya. Ya seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Nggak ada apa-apa di sana. Tenang. Pemerintah Korea juga lebih cepat tanggap daripada yang kita bayangkan. Mungkin kita bayanginnya, aduh gimana nih nanti sedikit-sedikit terjangkit gitu atau itu. Tapi kenyataannya enggak. Di situ pemerintah Koreanya juga lebih cepat. Kalau untuk perbandingannya itu 1:10. Jadi pemikiran kita satu tuh, aduh gimana ya nanti terjangkit. Tapi kenyataannya pemerintah Korea itu 10 kali lebih cepat Tangkap lah ya. lebih tanggap. Jadi tenang aja, nggak menakutkan kok Korea. Tetap bisa dijamin seperti itu. Gitu ya. Terus nih, setahu kamu nih di sana nih, entah dari pemerintah kita nih ya, dari pemerintah kita yang di sana atau apa dari KBRI atau dari mana ya, apa ada semacam penyuluhan atau sosialisasi tentang virus ini, pencegahan atau apa? Kalau untuk dari pemerintah Koreanya sendiri sih memang selalu ada, pasti ada. Setiap smartphone atau telepon seluler itu pasti ada pemberitaan di situ. Cuman kan tidak semua orang Indonesia mengerti apa arti dari pemberitahuan itu gitu kan. Jadi dari pihak KBRI-nya sendiri itu memberikan penyuluhan melalui bahasa Indonesia, sosialisasi melalui bahasa Indonesia, dan juga terjun langsung ke tempat-tempat yang dinilai lebih butuh perhatian khusus daripada kota-kota yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan juga KBRI juga memberikan posko-posko untuk daerah-daerah yang di luar dari daerah rawannya itu. Dan penyuluhan untuk pemberitaan seperti itu, tapi dari pihak Koreanya sendiri melalui di sana juga kan ada shelter, ada kantor-kantor khusus orang asing yang memberikan perhatian, dan di sana juga ada orang-orang Indonesia. Jadi setiap kota itu ada orang Indonesia yang memberikan penyuluhan tentang virus-virus yang mewabah sekarang. Jadi tenanglah ya, tidak usah khawatir ya, intinya ya. Iya, nggak usah khawatir. Nah, jadi seperti itu ya buat kawan-kawan ya yang nonton video ini. Saya begitu resah ya lihat seliweran gitu di media sosial, banyak berita-berita seperti itu. Stop lah nyebarin berita-berita yang belum tentu kan, belum tahu kebenarannya ya. Dan banyak yang bilang kan sharing dulu sebelum sharing. Ya. Jadi jangan asal share. Dan untuk orang-orang yang meng-share atau dapat berita-berita seperti itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Lihat kebenarannya terlebih dahulu, tanya sama orang-orang yang ada di sana bagaimana keadaannya. Emang serius, tapi nggak perlu dikhawatirin, karena di sananya juga penanggulannya juga cepat. Terus untuk keamanannya sendiri ya bisa dibilang menjanjikan dan bisa dijamin gitu. Jadi jangan terlalu ditelan mentah-mentah lah. Tolong juga buat yang nge-share kayak gitu. Jangan mengecilkan semangat teman-teman yang mau mencari rezeki di sana gitu. Karena kita juga bareng-bareng membangun, bareng-bareng mensupport gitu. Jangan saling menjatuhkan. Itu aja sih. Ya tentunya yang sedang berusaha ya, pengen kerja di sana ataupun pengen melanjutkan studi pendidikan di sana pun tidak usah khawatir lah, intinya seperti itu ya. Benar. Nah terakhir nih, memang tadi sudah sempat disinggung ya sedikit. Sekarang coba nih omongkan ya ke kawan-kawan kita nih, pesan atau motivasi ya buat teman-teman yang sekarang sedang berusaha nih, sedang belajar, sedang nunggu SLC, sedang nunggu penerbangan ya, biar tidak cemas nanti. Terakhir. Buat teman-teman yang sekarang lagi, baik yang mau ujian, baik yang masih belajar, atau baik yang udah ujian, nunggu sending, nunggu SLC, mudah-mudahan bisa cepet
bisa dimudahkan, bisa cepat dapat. Kalau yang belajar mudah-mudahan bisa mantap, nanti ujian bisa lulus. Dan buat yang ujian mudah-mudahan cepat lulus. Dan buat yang lulus mudah-mudahan bisa cepat dapat SLC, bisa cepat berangkat ke Korea. Dan yang mau terbang nggak usah khawatirin apa-apa. Kalian cuman perlu banyak berdoa dan belajar lebih giat lagi, karena berita-berita yang sekarang ada itu hanya sebagai informasi buat kalian lebih hati-hati lagi, buat kalian lebih waspada lagi masalah seperti itu, dan jangan dijadikan beban, jangan menjadikan berita itu mengecilkan semangat kalian. Jangan down, jangan pesimis, jangan takut berangkat ke Korea, karena di Korea itu lebih aman. Jujur di sana itu memang banyak pasien yang terjangkit, tapi tidak menutup kemungkinan di sana juga penanganannya juga lebih cepat dan lebih waspada, lebih baik yang saya rasakan setelah saya pulang ke Indonesia ini, lebih baik daripada Indonesia, karena di sana juga istilahnya nggak mementingkan yang sakit tapi lebih mementingkan yang sehat. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan patah semangat. Kalian hanya perlu banyak berdoa, kalian hanya perlu banyak belajar, dan mudah-mudahan kalian bisa sukses di Korea. Itu aja sih. Oke, tadi kan sudah kasih motivasi tuh ya sama kawan-kawan kita nih. Nah tentunya nggak afdol dong kalau orang yang baru balik dari Korea nih ya, Korea nggak ngomong bahasa Korea ya. Bolehlah sedikit kasih semangat buat kawan-kawan kita pakai Hanggumal ya, bahasa Korea. Jadi ini buat yang nonton yang nonton channel YouTube ini, kalau 여기 친구들을 여기 그 인도네시아 있는 거 뭐 시험하는 거나 기다리는 거나 열심히 공부하시고 기도하면서 아무 걱정을 없고 그냥 긍정적으로 하세요. 힘내세요. 잘할 수 있을 거예요. Fighting. Saya sendiri nggak ngerti sih artinya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu ya. Barangkali nanti mungkin kita ada obrolan lagi. boleh. Kali ini temanya sampai sini dulu. Oke. 감사합니다. 감사합니다. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나 봐. Sound really fine. Oke kawan-kawan, itulah tadi sedikit ulasannya, sedikit klarifikasi dari teman saya ya yang baru balik dari Korea tuh. Nah, ternyata seperti itu tuh keadaan aslinya di sana ya. Tidak usah khawatir lah, intinya tetap selalu semangat belajar, tetap bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, oke, di Ichigo Slankers. Annyeonghaseyo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.